Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap permulaan, ada sebuah kisah yang tak pernah lekang oleh waktu. Pernahkah Anda mendengar tentang kisah cinta pertama umat manusia? Bukan sekedar kisah romansa biasa. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kejatuhan, penyesalan, dan ketekunan. Sebuah kisah yang dimulai di surga, melintasi bumi, dan akhirnya menemukan makna sejati di dalam hati manusia. Bayangkan sebuah tempat yang begitu indah, di mana segalanya tersedia dengan melimpah dan keindahan alamnya tak tertandingi. Disinilah kisah manusia pertama dimulai. Kisah ini tidak hanya tentang penciptaan manusia, tetapi juga tentang cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Simak video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah lebih lanjut. Surga merupakan tempat yang diidamkan oleh setiap muslim. Surga dianggap sebagai tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Surga juga dianggap sebagai hadiah dari Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Adapun makhluk Allah penghuni surga sebelum diciptakannya Adam, yaitu malaikat dan jin. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah. Mereka tidak memiliki keinginan atau nafsu dan selalu melakukan perintah Allah tanpa membantah. Jin adalah makhluk yang diciptakan dari api yang menyala-nyala. Mereka memiliki kehendak bebas seperti manusia dan bisa memilih untuk taat atau ingkar kepada Allah. Al-Quran Surah Ar-Rahman 55. Jin bisa melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat jin. Iblis adalah salah satu jin yang durhaka kepada Allah. Dalam keheningan surga, Allah memutuskan untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi, dari tanah liat yang dipilih sendiri olehnya. Allah membentuk sosok manusia pertama. Setelah terbentuk, Allah meniupkan roh ke dalamnya, dan dengan demikian, Adam, manusia pertama, hidup. Allah memberkati Adam dengan pengetahuan tentang segala sesuatu dan mengajarkannya nama-nama semua benda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah, maka lahirlah anak Adam yang sesuai dengan asal tanahnya. Di antara mereka ada yang berkulit putih, hitam, dan perpaduan antara warna tersebut. Di antara mereka ada yang bersifat lembut dan kasar serta perpaduan antara keduanya, serta di antara mereka ada yang baik dan jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Semua makhluk penghuni surga, malaikat dan jin diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atau kebijaksanaan dan pengetahuannya. Semua malaikat patuh kecuali iblis yang merasa dirinya lebih tinggi karena diciptakan dari api. Penolakan iblis ini mengundang kemurkaan Allah yang kemudian mengutuk iblis dan mengusirnya dari surga. Setelah iblis tidak lagi di surga, Nabi Adam pun tinggal seorang diri di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menciptakan Siti Hawa untuk menemani Adam. Mengutip buku kisah para nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan yang indah di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat satu larangan Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni untuk tidak memakan buah dari pohon kuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termasuk ke dalam orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari surga seperti dirinya. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat."
Iblis yang pada awalnya dikenal sebagai Azazil adalah seorang jin yang sangat taat beribadah kepada Allah. Karena ketakwaannya, ia diangkat ke derajat yang tinggi dan ditempatkan bersama para malaikat di surga. Namun ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, iblis menolak. Ia merasa dirinya lebih unggul karena diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Penolakan ini menjadi awal dari kehancuran iblis, yang kemudian diberi nama iblis, yang berarti yang putus asa atau yang terkutuk. Iblis yang telah dikutuk tidak tinggal diam. Dengan penuh tipu daya, ia membisikkan kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut, dengan janji bahwa buah tersebut akan memberikan mereka keabadian dan kekuasaan yang tidak pernah berakhir. Akhirnya, Adam dan Hawa tergoda dan melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon tersebut. Setelah memakan buah tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahannya. Mereka pun bersimpuh di hadapan Allah dan menyesali perbuatannya. Karena telah melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan." Quran Surah Al-Baqarah 36. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman. Mereka harus meninggalkan surga dan menjalani kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Allah juga mengutuk iblis dan menjanjikan neraka sebagai tempat tinggalnya di akhirat. Namun Allah juga memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk bertobat. Setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ia menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat. Nabi Adam kemudian bertobat seperti yang diabadikan dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 23 yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat Nabi Adam dan melimpahkan rahmat kepadanya, karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertobat dari kesalahannya. Adam dan Hawa turun ke bumi di tempat yang berbeda. Adam diturunkan di India, sementara Hawa di Jeddah, Arab Saudi. Mereka mencari satu sama lain dengan penuh kesabaran dan doa. Setiap hari, mereka berusaha untuk menemukan jalan menuju satu sama lain, menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan di bumi. Adam berusaha bertahan hidup dengan segala sumber daya yang ada di bumi, belajar tentang cara bercocok tanam dan berburu untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, Hawa juga melakukan hal yang sama di tempatnya, berharap suatu hari mereka bisa dipertemukan kembali. Meski terpisah oleh jarak yang sangat jauh, cinta dan keteguhan hati mereka tidak pernah pudar. Akhirnya, setelah bertahun-tahun berpisah, dengan rahmat Allah, Adam dan Hawa dipertemukan kembali di Jabal Rahmah, di daerah yang kini dikenal sebagai Arafah. Pertemuan ini menjadi simbol pengampunan dan pemulihan hubungan antara manusia dan penciptanya. Dengan penuh syukur, mereka berdua memulai kehidupan baru di bumi, berjanji untuk selalu taat kepada Allah dan menjalani segala perintahnya. Di daerah yang kini dikenal sebagai Arafah, pertemuan ini menjadi simbol pengampunan dan pemulihan hubungan antara manusia dan penciptanya. Kisah Adam dan Hawa mengajarkan banyak hal seperti pentingnya ketaatan kepada Allah, dampak dari godaan dan ketidakpatuhan, serta rahmat dan pengampunan Allah. Dari mereka, kita belajar tentang awal mula kehidupan manusia di bumi dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan keimanan. Kisah Nabi Adam dan Hawa adalah kisah tentang awal mula kehidupan manusia yang penuh dengan pelajaran moral dan spiritual. Ini mengingatkan kita akan asal-usul kita, pentingnya ketaatan kepada Allah, dan betapa pentingnya memohon ampunan dan kembali kepadanya setelah melakukan kesalahan.
Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.